wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Khairul Fatimah dengan NIM 2410101075. Saya dari Prodi S1 Kebidanan kelas B. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang os pelvis. Di dalam os pelvis dibagi lagi menjadi 4 bagian, 2 os coccyx, 1 os sacrum, 1 coccygeus. Di dalam os coccyx dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, os ilium, os isium, dan os pubis. Di dalam os isium kita akan membahas ada beberapa bagian. Yang pertama, ala ilium, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Terus balik, yang bagian bolong ini disebutnya incisura asiatica mayor. Terus yang di bulatan tengah ini disebutnya linea aquatubi. Yang bagian bolong ini disebut arcata bolong. Lalu kita masuk ke bagian os isium. Di dalam os isium itu terdapat apa saja? Di bagian sini itu disebutnya ramus anterior os isium. Kalau bagian bawah disebutnya ramus inferior os isium. Kalau bagian sini disebutnya incisura asiatica minor. Kalau di bagiannya ini itu disebutnya spina asiatica. Lalu di bagian bawah sini disebutnya tuberus asiaticum. Lalu kita masuk ke bagian os pubis. Di dalam os pubis itu terdapat ramus superior os pubis, ramus inferior os pubis, symphysis pubis, terus foramen abrotorium. Oke, kita masuk ke bagian os sacrum. Kalau bagian depan sini disebutnya facies pelvica. Kalau bagian bolong bagian depan disebutnya foramina sacralia anterior. Kalau bagian belakang disebut foramina sacralia posterior. Kalau yang bagian tengah sini disebutnya crista sacralis. Kalau bagian sini disebutnya feromaterium. Kalau bagian atas disebutnya basis os sacri. Lalu bagian sini disebutnya ala os sacrum, dan jika dibelah menjadi dua disebut facies alveolaris. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian coccygeus. Dalam coccygeus terdapat 3-5 tulang vertebra yang digabungkan menjadi satu. Coccygeus dapat terdorong hingga ke dorsa sehingga dapat membantu melebarkan pintu bawah panggul. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan bagian ligamen. Kalau yang bagian ini disebutnya anterior longitudinal ligamen. Kalau yang bagian ini itu disebutnya ilil lumbar ligamen. Kalau yang bagian di sini disebutnya anterior sacral iliacal ligamen. Kalau yang bagian ini itu disebutnya sacrotuberous ligamen. Kalau yang bagian ini disebutnya intraversus ligamen. Kalau yang bagian ini disebutnya linguinal ligamen. Kalau yang bagian ini itu disebutnya sacropineus ligamen. Kalau yang bagian bawah disebutnya symphysis pubis joints. Linear Alquarta membagi pelvis menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor biasa disebut spuria, yaitu bagian menunjukkan kranial dan berisi abdomen. Selanjutnya, pelvis minor atau disebut vera yang berada di jalan reproduksi atau yang menunjukkan jalan lahir. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian diafragma pelvis. Nomor 14 ini disebut musculus levator ani. Nomor 15 disebut musculus coccygeus. Nomor 16 disebut musculus pubococcygeus. Nomor 17 disebut musculus iseococcygeus. Nomor 18 disebut musculus ileococcygeus. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian perineum. Untuk nomor 11 ini disebut musculus perineum. Nomor 20 disebut musculus iseocopernesum. Untuk nomor 21 disebut musculus pulbos spongiosum.
Untuk nomor 22 itu disebut musculus transversus verinae. Untuk nomor 23 disebut musculus pinterani external. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ukuran panggul dalam. Yang pertama disebut conjugata vera anatomica, yaitu jarak antara promontorium tepi kranial symphysis pubis. Selanjutnya ada conjugata vera obstetrica, yaitu jarak dari promontorium menuju ke dinding dorsa symphysis pubis. Oke, selanjutnya ada conjugata diagonalis dari promontorium ke tepi caudal symphysis pubis. Selanjutnya ada diameter transversal, jarak besar antara linear alquarta. Selanjutnya ada diameter alqua, yaitu dari articulatio sacraliaca menuju ke diameter transversal. Selanjutnya ada ukuran panggul luar, yaitu conjugata Bottigau, jarak dari promontorium ke tepi kranial symphysis pubis. Selanjutnya conjugata Stasia spinarum, jarak antara kedua spina iliaca anterior superior. Selanjutnya Cristalia lintarum, jarak antara kedua kristal iliaca. Selanjutnya Febia tuberum, yaitu jarak antara kedua tuberum ischiadicum. Oke, di sini saya akan membahas bagian bidang Hodgkin. Pertama, Hodgkin 1 sesuai pintu atas panggul dari promontorium ke tepi symphysis pubis. Terus bidang Hodgkin 2 melalui Hodgkin 1 sejajar dengan caudal symphysis pubis. Bidang Hodgkin 3 sejajar dengan Hodgkin 1 melalui spina ischiadica. Selanjutnya bidang Hodgkin 4 sejajar dengan Hodgkin 1 melalui bawah coccygeus. Mungkin sekian video pengenalan anatomi pelvis dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.